Coba kasih keluarkan dulu satu statement untuk pembahasan. Tapi begini, ada orang selama ratus-ratusan tahun, dia mau sahkan yang metafisika, dia membuat metafisika ini dari disiplin ilmu yang resmi, tapi dia tidak berhasil. Karena perbedaan antara metafisika dan fisika punya laboratorium, sedangkan metafisika tidak punya laboratorium. Fisika punya objek, sedangkan metafisika tidak punya objek. Jadi itu semacam apa ya? Pelarian kepada dunia khayal metafisika itu. Tapi banyak ilmuwan mengakui adanya metafisika. Disiplin ilmu ini sudah dimasukkan. Metafisika ini sudah masuk dalam disiplin ini. Di tempat di negara-negara yang beragama, metafisika ini sudah masuk dalam disiplin ini. Termasuk orang-orang yang berkecimpung di dunia fisika. Tidak ada orang mengolah anggur, air itu tiba-tiba diolah sedemikian rupa jadi anggur. Bagaimana kamu bisa jelaskan 5 roti dan 2 ikan selain pakai metafisika? Empirisisme dan rasionalisme. Metafisika yang mendamaikan kedua-dua ini. Bukan fisika. Kalau kita melihat dari jalur pendidikan, Iya. secara juga terlepas dari agama. Stephen Hawking. Nah, begitu menentang Tuhan. Dia setuju itu adanya. Maksudnya dia setuju bahwa Tuhan ini mengatur hal-hal yang fisik. Sementara dia tidak kelihatan, tidak ditahu. Tapi banyak aspek kehidupan manusia dipercaya itu Tuhan yang atur. Itu dia setuju. Saya iseng-iseng kadang-kadang buka untuk ada. Saya suka dengar kayak Coki Pardede yang tentang mereka yang menolak Tuhan. Maka ada satu hal yang Tuhan ajarkan yang kalau itu dibikin, bahkan orang yang tidak mengenal Tuhan pun akan mengenal Tuhan. Apa itu? Kasih. Yesus datang bawa apa? Kasih. Baik saja tidak cukup kalau tidak ada kasih. Bagaimana saudara ini? Setuju. Saya sampai melihat ada orang yang tidak kenal Tuhan sejak lama. Dia melawan Tuhan. Tapi karena ada pendeta, ada hamba Tuhan bawa kasih, maka dia tiba-tiba berubah pikiran. Tuhan ini ada, nyata. Begitu. Sama dengan cerita yang tentara yang menghina seorang orang kulit hitam yang membaca Alkitab. Kemudian dia bilang, di tempat kami itu Alkitab yang kamu baca itu sudah dipakai. Itu. Tapi dia bilang apa? Kalau bukan karena ini Alkitab sudah kumakan kau. Ternyata yang dia ceritakan ini mantan kanibal. Dia berubah karena firman. Yang itu yang susah orang jelaskan. Orang jahat bisa jadi baik. Kalau bukan Tuhan bagaimana cara mengubahnya? Sementara manusia ini pakai hukum yang namanya hukum rimba, yang kuat yang menang. Kalau waktu adalah uang, Itu kan lahir dari orang yang tidak kenal Tuhan. kalau orang yang lahir dari Tuhan, jadi bahasanya uang bukan segala sesuatu, tapi segala sesuatu butuh uang. Salah. Uang bukan segala sesuatu, tapi segala sesuatu butuh Tuhan. Tadi kan waktu adalah uang orang yang tidak mengenal Tuhan, gitu. Harusnya begitu bahasanya. Uang bukan segala sesuatu, tapi segala sesuatu butuh Tuhan. Ini bahasa pendeta ini. Tapi kalau bahasa pendeta yang menutupinya segala sesuatunya ini, Tidak, maksudnya kan kita orang di ranah yang namanya hamba Tuhan kan, orang ada di lingkungannya. jadi memang betul-betul hamba Tuhan. Jadi harus memang dibawa ke itu. Tidak bisa orang gabungkan. Bisa sih orang belajar untuk sekuler, luas belajar bisa. Tapi jangan sampai paham sekuler masuk ke gereja. Itu macam yang Yuda bahas kemarin. Sekarang kan setengah mati mau dibahas musuh ritual agama apa tuh, karena manusia sudah sekuler sekali. Ya sapu itu. Karena Alkitab juga bilang pada hari-hari terakhir kasih semakin dingin. Nggak mau kasih panas tidak bisa, Alkitab sudah bilang. Kita sudah bilang semakin dingin. Kalau semakin dingin, biar nggak bilang kasih melanda Indonesia. Wes, tidak bisa sempurna yang seperti di pikiranmu. Karena sudah ada patokannya.
Yang jahat tambah jahat tidak bisa ngangkas jadi baik. Maksudnya bagaimana itu yang jahat tambah jahat? Kan jangan dibilang yang jahat semakin jahat, yang baik akan semakin baik, Ya. yang kudus akan semakin menguduskan dirinya. Artinya kalau semakin hari semakin jauh daripada Tuhan, rasa-rasa gitu. Nah, ada di bagian mana penggenapan firman Tuhan, yang jahat atau yang baik? Sekarang saya akan berusaha untuk jadi baik di hadapan Tuhan. Bahkan banyak yang akan menjadi ateis praktis. Dia beragama secara KTP-nya, tapi dalam prakteknya ateis. Betul tidak? Ada juga agnostik praktis. Dia beragama secara KTP-nya, tapi dalam prakteknya agnostik. Antara percaya dengan tidak dengan Tuhan. Lawan-lawan. Iya. Dia tidak mau tidak percaya, itu agnostik itu. Karena siapa tahu dia ada, orang aman menurut pandangannya orang. Oh? Siapa tahu Tuhan ada, orang aman. Tapi kalau ateis memang tidak ada. Menurut orang tidak ada. Habis mati, habis berkara. Ilmu besar. Setuju. Besar. Tapi saya tertarik dengan orang-orang agnostik atau ateis, maksudnya dari orang punya pemikiran yang terbuka itu, kita sebagai hamba Tuhan bisa tahu di mana titik lemahnya. Makanya jangan langsung dianti begitu ya. Kita kalau lihat masalah sakit penyakit, bagaimana bisa tahu obatnya kalau kita orang tidak tahu apa penyakitnya, kan? Apa biasa kesalahan banyak orang, jauhi, jangan, tidak boleh, tanpa mereka sadari bahwa orang-orang seperti di sana itu yang harus kamu tolong. Di sini kita tidak sedang berlomba-lomba jadi terang, macam begitu. Tidak kentar siapa yang terang orang ini. Oh, di situ paling terang. Bahaya. Maksudnya, Cahaya kan? maksudnya kita orang kan diutus Tuhan jadi terang. Tapi kalau kita orang berkumpul di sini, tidak kentar siapa yang lebih terang. Macam di loteng Yerusalem, 1220 murid. Dia bilang, pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka. Itu yang di kitab sebelumnya. Baru yang di loteng Yerusalem dibilang apa? Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Apa orang pikir? Belum. Kumpul orang di situ lama-lama. Nanti di kisah 1, di kisah 8 ayat 1 dan seterusnya, di situ baru tahambul. Ada peristiwa baru orang tahambul. Tuhan nantang, pak. Bukan di situ kami. Berarti nanti ada peristiwa ya. Begini. Lilin kecil loh. Kalau ditaruh di matahari, apa dampaknya? Tidak ada. Misalnya pak kumpul lilin dengan lilin, tak kumpul sini. Tidak tahu yang mana paling terang kan? Di dalam kegelapan itu. Tapi kalau misalnya satu lilin ini ke tempat yang di sudut, kita tahu sana dia terang. Sekuler ingin menghilangkan makna diri dari manusia. Contohnya, lalu keluar satu buku yang berjudul Homo sapiens, Homo Deus. Banyak orang menentang secara ide, tapi secara praktek orang setuju. Artinya orang Homo Deus itu kan manusia yang dikolaborasikan dengan teknologi. Jadi kehilangan manusia, kehilangan apa ya? Jadi imago Dei, gambar Allah. Bukan kehilangan, ditambah itu gambar. Teknologi masuk campur baur dengan manusia. Itu Homo Deus punya program itu, menyatukan manusia dengan teknologi. Bagaimana tanggapan manusia disatukan dengan teknologi? Ya itu kan yang sedang terjadi sekarang. Manusia mau disatukan dengan teknologi. Jangan terjebak di dalam ekspektasinya orang. Orang maunya mana begini, maunya mana begini, mana ikut. Karena apa? Ingin menyenangkan orang. Yang mana harus tahu bahwa tidak semua manusia itu bisa mana senangkan. Tuh. Mungkin saya kasih contoh pendeta A maunya ngana begini, maunya ngana jadi seperti ini. Tapi menurut pendeta B itu ajaran yang salah, atau itu karaktermu kurang bagus dipakai.
menurut Ngana sudah bagus, tapi menurut dia kurang bagus. Jadi Ngana tidak perlu senangkan orang, jadi diri sendiri. Begitu. Tapi yang jadi patokan tetap Alkitab, jangan melenceng dari firman.